الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita bisa mulai sekarang? Bisa ya? Karena sudah pukul 11.30 ya. Baik, seperti biasa kalau kuliah dengan Ibu mohon semua kamera di-on-kan ya. Itu menunjukkan bahwa kalian hadir dan ikut kuliah dengan Ibu ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang tidak on-kan kamera, Ibu akan remove dari room dan menganggap tidak hadir. Baik, terima kasih ya yang sudah mulai meng-on kameranya. Yang sedang di jalan, hati-hati di jalan ya. Jadi seharusnya ya kalau kuliah itu bedanya hanya beda dunia saja. Sementara ini kan maksudnya bukan beda dunia, beda tempat. Kalau dia dunia yang sama, kita berada di dunia cuma di negara yang sama, provinsi yang sama, cuma bedanya mungkin tempat yang berbeda. Nah, maknanya bahwa selama kuliah dengan Ibu ya, Ibu inginkan kalian walaupun memang dalam kondisi daring, itu tolong diupayakan semaksimal mungkin memang berada pada kondisi yang memang siap untuk belajar. Ya di depan laptop atau di depan HP, punya kursi, bukan sedang jalan ataupun sedang di jalan ya. Dan kita sudah sepakat kita bisa kuliah yang 02 tadi pagi sudah sama-sama menyatakan bisa kuliah dan Ibu di pukul 11.30 ya. Terima kasih atas keikhlasannya untuk mengundurkan jam perkuliahannya dan bergabung dengan kelas 01. Nah, untuk hari ini karena memang baru pertama kuliah dengan Ibu di mata kuliah ekologi hewan. Nah, jadi ada aturan terbaru yang saya melihat dan selama ini fenomena seperti itu karena buat Ibu begini pada prinsipnya pada saat kalian kuliah duduk di depan laptop ataupun di depan handphone kalian tapi masih juga secara daring ini tidak maksimal. Nah, apalagi kalian sambil memasak, sambil bicara, sambil jalan-jalan. Nah, itu untuk ke depan harus dilaksanakan sebaik mungkin. Nah, apabila memang tidak bisa duduk dengan duduk di depan laptop ya, memang concern terhadap materi yang Ibu ajarkan, boleh minta izin untuk bisa tidak kuliah. Dan pertemuan dengan Ibu itu berarti berapa kali tidak boleh hadir? Kalau misalnya totalnya adalah 75% ya kehadiran, berarti kan itu 16 pertemuan. Jadi masing-masing dosen itu paling banyak kalian tidak hadir itu 2 kali. Nah, begitu juga dengan Ibu ya, berarti 2 kali. Dan kalau misalnya di atas 2 kali, berarti kan tidak bisa ikut ujian dengan Ibu. Nah, itu aturan yang mungkin ya karena sudah lama tidak bertemu dengan Ibu, mungkin ada hal-hal yang sudah terlupakan gitu ya, konsekuensi dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya adalah agar tidak ada um, dusta di antara kita. Nah, Ibu inginkan kenapa demikian? Karena kalian adalah calon pendidik, ya kalian adalah calon-calon guru yang profesional. Nah, tunjukkan itu. Nah, jadi seperti Ibu sampaikan, nah kenapa? Nah ini kan dari Ibu, saya bisa aja di mana aja sambil bawa motor kayak atau sambil bagaimana. Nah, kenapa? Harapan Ibu adalah kalian mungkin tidak mungkin semua materi, mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya apalagi sekarang selama pandemi kan sebenarnya 2 SKS itu 80 menit ya. Nah, namun karena 1 SKS itu dikurangi jadi 40 menit ya, kemudian 2 kali 80 menit ya, 2 SKS. Nah, even nanti ada beberapa mungkin Ibu akan melewati jam 80 menit ini karena memang ada materi yang mungkin harus Ibu sampaikan. Nah, itu juga mohon izin apabila memang mungkin melewati jadwal yang seharusnya ya. Nah, jadi kita sepakat begitu ya? Sepakat ya? Ini ada penghuninya 30. Nah, kalau kita cek ini sebenarnya belum masuk semuanya ya. 01 26, kemudian 02 22 ya. Berarti berapa Haikal total semuanya? 22 tambah 26? Ayo matematiknya. 48, Bu.
Ibu tanya 48. Heka, Ibu tanya Aulia, jangan dibantu, biar aja Aulia. Aulia mungkin udah lupa ya hitung-hitung. Berapa Aulia? Ya, 46. 4. Nah, tengok ada asik sama kalkulator aja. Baru aja dites berapa? Berapa Heka? 44, Bu. Nah, Kak, udah lagi 44. Coba 26 tambah 22. Nah, Ibu Jewer. 48. Bang Abang asisten nih. Ibu Jewer nanti nih. 48. Nah, pegahnya. Nah, ini ada bisikan-bisikan tetangganya. Ya, oke, walaupun Itulah, Bu. iya, miss ya, karena tapi jangan mengkambing hitamkan puasa ya. Semuanya harus semangat ya, walaupun puasa ya. Berarti kita sepakat begitu sayang ya. Jadi kalau kuliah dengan Bu Mimi, berarti di depan laptop, mau kalian di lab, mau di mana aja, nggak mesti. Yang pasti tidak di warung kopi. Apalagi ini bulan puasa ya. Walaupun nanti kita kan, insya Allah ini adalah pertemuan perdana ya. Kemudian minggu depan ada 1 kali lagi pertemuan, mungkin sudah kalian di kampung ya. Nah, kita tetap jalan karena setelah Lebaran kita baru aktif lagi itu di tanggal setelah Lebaran itu tanggal 24 ya. Karena kan mulai libur sampai tanggal 18. Berarti tanggal 24 baru kita ketemu lagi. Itu ada 3 kali pertemuan include dengan ujiannya. Jadi makanya walaupun kalian di kampung yang pasti di depan laptop dan bukan di warung kopi ya, apalagi setelah Lebaran maksud Ibu ya. Saya tidak mau ya ada alasannya internetnya bla bla bla. Sorry for that ya, I'm so sorry for that. Laki maaf berayat, Ibu inginkan kalian duduk di rumah. Jadi harus siapkan your internet. Ya minimal itulah. Masa untuk yang lain browsing, YouTube, nonton film Korea berjam-jam punya kuota, tapi untuk kuliah nggak ada, nyan hana pemah ya. Walaupun sudah hari raya ya, tolong. Jadi untuk kalian bukan buat ibu, tapi buat kalian ya. Nah, jadi harus konsisten. Jadi ini adalah pertemuan perdana agar tidak ada nantinya di pertengahan ya ada hal yang tidak enak dengan mungkin ucapan ibu, dengan ibu juga sendiri kan perlu kenyamanan ya. Kalau misalnya kalian tidak mentaati peraturan sudah berlaku dan kita sepakati bersama, itu ibu mengajar tidak nyaman sehingga apa yang ibu ajarkan juga tidak tidak bahagia rasanya ibu kan. Jadi kalau yang penting kenyamanan, kalian nyaman dengan ibu dan ibu nyaman dengan kalian, itu yang penting ya. Kalian kan sudah semester 6, sudah jadi abang-abang. Jadi kalau mungkin di apa namanya, kalau hanya anak baru-baru masuk mungkin ibu perlu panjang lebar untuk ceramah dulu di awal ya. Nah ini sudah semester akhir, yang penting komitmen bahwa untuk hari ini ibu maafkan. Mungkin kalian masih di jalan karena mungkin ya ini kan daring, ibu nggak di mana aja. Tapi untuk 4 pertemuan ke depan, nah itu no excuse. Jadi have to ya in front your camera ya. Jadi depan kamera duduk dengan baik, depan laptop duduk jadi mau apapun jangan sedang bekerja. Nah itu ya, jadi dengan aktivitas yang lainnya. Jadi fokus untuk mendengarkan materi ya. Oke, baik. Nah, untuk hari ini jadi sampai jam sekarang jam 11.39 masih 31 orang. Jadi mohon untuk karena Ibu recording ya, Ibu recording terkadang kalau record dia pas kita putar kembali nama-nama yang ada di foto kalian itu tidak terlihat ya. Jadi mohon juga nanti Ibu akan foto ya, foto untuk keseluruhan. Kemudian chat di room ya. Jangan private ya, to everyone ya, karena Ibu recording jadi tersave jadi semua perbincangan kita. Jadi nyatakan hadir. Saya nama kemudian kelasnya ya, bahwa itu sudah hadir ya. Jadi tidak perlu menyampaikan hadir atau tidak, cukup nama dan kelas saja karena kita ada 2 kelas untuk hari ini. Oke, boleh langsung dimulai silakan. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang makan dan hubungan makan. Jadi sangat menarik. Semoga tidak ada yang gagal puasanya lancar, tapi pahalanya jangan sampai berkurang ya, karena ngomong masalah makan dan hubungan makan. Tapi di sini kan kita lebih spesifik untuk hewan ya. Oke, Ibu akan share PPT-nya. Nah,
kenapa kita perlu mempelajari tentang makanan dan hubungan makan di mata kuliah ekologi hewan ini? Karena ya, Ibu besarkan dulu ya. Karena hewan itu adalah organisme heterotrof. Yang selalu Ibu sampaikan bahwa organisme heterotrof itu hanya mampu mengolah makanan, tapi tidak bisa menciptakan makanan. Ya, jadi makanan itu diciptakan hanya oleh ya dirombak ya dari energi kimia menjadi dari energi matahari menjadi energi kimia oleh tumbuhan. Nah, karena kita harus berterima kasih kepada tumbuhan, nah, karena adanya tumbuhan sehingga kita sebagai organisme heterotrof, maka kita bisa mendapatkan makanan, dengan demikian kita bisa mendapatkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, hewan juga demikian, karena hewan adalah organisme heterotrof, jadi sangat bergantung dengan lingkungannya, ya. Oke, sorry ini. Sorry. Nah, ini seharusnya sudah Ibu. Oke. Nah, next ya. Jadi oleh karena itu, masalah makan ya nah, masalah makan dan hubungan makanan ini adalah merupakan masalah antara interaksi ya. Interaksi yang terjadi antara spesies baik itu hewan dengan tumbuhan maupun hewan dengan hewan sendiri. Nah, di sini karena permasalahannya adalah hewan itu adalah organisme heterotrof, maka dia harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dia harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga apa tadi? ya, oke. Ini Ibu terpaksa mohon ya dijaga ya untuk mikrofon karena sebenarnya Ibu bisa mute di sini, tapi kan kalau lagi ngajar agak susah ya. Oke, baik. Kembali lagi bahwa oleh karena itu dibutuhkan ya adaptasi yang baik, ya baik itu herbivora maupun karnivora dan juga omnivora, karena dia sangat bergantung dengan lingkungannya. Nah, jadi jenis makanan yang dimakan oleh hewan itu sangat tergantung dari sangat ditentukan, ditentukan secara genetik dan hasil proses belajar. Secara genetik dan hasil proses belajar. Nah, secara genetik itu bagaimana? Dia diturunkan, misalnya herbivora ya, dia diturunkan dari nenek moyangnya, dari orang tuanya ya, bahwa dia adalah organisme dia adalah hewan herbivora ataupun hewan karnivora dengan secara adaptasi morfologinya dia memiliki misalnya herbivora ya memiliki struktur gigi untuk memakan tumbuhan, kemudian juga sistem pencernaan juga untuk yang jenis makanannya itu berupa tumbuhan. Nah, semua sudah diadaptasikan secara baik itu secara fisiologi maupun secara struktural ya. Kemudian juga diikuti dengan adaptasi behavior ya, dengan adaptasi tingkah laku. Nah, ini secara genetik karena memang diturunkan dari orang tuanya. Dan sedangkan hasil belajar, nah ada hasil proses belajar karena dia pada saat dia sudah berada di lingkungan, maka dia akan belajar trial and error. Apalagi di mana adanya terjadinya suksesi ya, kemudian adanya migrasi, maka dia harus belajar. Jadi ada trial and error-nya. Nah, jadi ada trial and error yang memang harus dipelajari oleh hewan sendiri ya, di mana untuk bisa mengenali makanannya itu dengan baik. Nah, ditinjau dari jenis makanan, maka makanan hewan itu terbagi atas dua ya, atas dua aspek. Yang pertama adalah aspek kuantitatif, yang kedua adalah aspek kualitatif. Nah, kalau aspek kuantitatif, kuantitas, you know ya, itu adalah jumlah. Ya, berarti mencakup masalah kelimpahan makanan. Kemudian bentar ya Ibu lihat kursornya dulu biar enak Ibu jelaskan sambil ada kursor. Oke. Sebentar, pindah dulu. Oke, nah. Oke. Nah, kembali ya. Nah, jadi aspek kuantitatif atau kuantitas, berarti jumlah mencakup masalah kelimpahan makanan yang terdapat. Kelimpahan itu kan banyaknya ya pada habitat serta berapa jumlah yang dikonsumsi setiap hari. Nah, kemudian aspek kualitatif itu mencakup masalah kelezatan atau dalam istilah ekologi adalah palatable atau palatabilitasnya.
Jadi hewan itu juga tahu mana lezat atau tidaknya. Jadi bukan manusia aja tahu makan bakso di tempat ini enak, di sana tidak enak. Nah, itu. Jadi hewan juga. Nah, tapi kelezatan daripada makanan hewan itu dari mana? Ditentukan oleh kandungan zat kimia dan struktur makanannya, kemudian juga nilai gizinya, kemudian daya cerna serta ukurannya. Jadi kalau ditanyakan apa-apa saja yang menjadi kriteria atau syarat-syarat bahwa makanan hewan itu, kelezatan dari hewan itu ditentukan oleh apa saja misalnya ya itu. Yang pertama kandungan senyawa kimia dan struktur dari makanan tersebut ya, kemudian juga nilai gizinya, kemudian kemampuan daya cerna serta ukuran makanannya. Jadi makanan hewan itu makanya kita akan melihat oh kalau hewan ini makannya seperti ini, kalau hewan ini makannya seperti ini. Jadi disesuaikan dengan bagaimana adaptasi secara fisiologis. Nah, begitu. Jadi istilah di sini adalah palatabilitas. Nah, selain ini juga mungkin tadi sebelum Ibu sebutkan bahwa kenapa kita belajar masalah makan dan hubungan makan dalam ekologi hewan karena ekologi konservasi itu bagian dari ekologi. Nah, kita sebagai ekologis ya atau ahli ekologi itu harus paham mengenai bagaimana makanan di lingkungan. Nah, bagaimana strateginya, bagaimana makanan yang cocok dan kemudian bagaimana menilai bahwa lingkungan tersebut ketersediaan makanannya baik atau kurang baik atau memang pada kondisi yang stabil. Nah, itu dia. Makanya kita perlu belajar ya. Oke, nah kembali lagi ke slide kita tadi, berarti ada dua aspek apa kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, kita akan lihat satu persatu mengenai aspek kualitatif karena dia jelas ya, kalau kuantitas sudah jelas jumlah ya. Nah, yang pertama nilai gizi. Ya, jadi nilai gizi ini tentunya sangat ditentukan oleh komposisi makanannya ya, air, mineral, vitamin, protein, karbohidrat dan lemak. Nah, bagi hewan kelezatan dari makanannya itu sangat tergantung dari nilai gizinya. Karena dia juga ya pada saat dia mengkonsumsi makanan apabila makanan itu tidak mensupport pertumbuhan dan perkembangannya makanya atau bisa dijadikan bahwa makanan tersebut apabila tidak mensupport pertumbuhan dan perkembangannya maka makanan tersebut tidak palatable. Nah, begitu ya. Nah, jadi misalnya contoh ya, pada salah satu kandungan ya, dari protein ya, misalnya kurang dari makanannya itu proteinnya kurang ya, pada makanan yang biasa dimakan. Maka hewan tersebut akan berusaha mencari makanan pengganti ya, dan memakannya dalam jumlah banyak meskipun kandungan proteinnya itu sedikit. Nah, jadi kan biasanya sekian. Jadi dia harus ada kecukupan protein per hari sekian. Nah, itu bagaimana sih? Emang dia bisa hitung-hitung, Bu? Bukan begitu. Jadi dia merasakan karena pertumbuhan dan perkembangan ya itu dirasakan tubuh bahwa misalnya ukuran tubuhnya itu tidak pernah dari pertumbuhan jelas ya tidak ada tumbuh ya tidak ada bertambah, kemudian dari perkembangan dia kelihatan dia kan kita protein itu juga sumber energi di mana kelihatan dari aktivitasnya. Jadi banyak hal yang dia bisa rasakan dari hewan tersebut sehingga bisa tahu dia bahwa protein itu sudah tercukupi atau tidak di tubuhnya gitu ya. Nah, oleh karena itu maka dia akan mengalami yang namanya cekaman fisiologis, di mana hewan tersebut tidak bisa mengatasi, maka dia akan mengalami cekaman fisiologis, di mana dia akan menjurus ke kanibalisme, meskipun hewan tersebut adalah herbivora. Nah, karena memang kalau protein di tumbuhan kan tidak banyak ya, protein nabati. Jadi karena pada kondisi yang mungkin ekstrim, jadi susah ditemukan protein hewan nabati, maka dia akan mencari alternatif yaitu memperoleh protein hewani. Maka istilahnya mengalami cekaman fisiologis ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ini kan kalian juga kuliah ekologi hewan juga berbarengan dengan fisiologi tumbuhan ya. Jadi sudah tahu dong tumbuhan C3 dan C4 itu yang mana ya. Jadi dari literatur bahwa dikatakan bahwa hewan herbivora itu dia lebih menyukai ya tumbuhan C3 ya. Karena dia lebih bernilai gizi yang tinggi dibandingkan dengan tumbuhan C4. Nah, begitu.
gitu. Karena hewan itu ya dia butuh untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Ingat bahwa makanan itu dikonsumsi untuk apa? Untuk memperoleh energi. Nah, energi itu untuk apa? Untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, jadi selalu Ibu sampaikan bahwa aktivitas yang pertama sekali dilakukan oleh hewan ya di dalam jam biologisnya itu adalah mencari makan. Jadi kalau misalnya mencari makannya itu terganggu, proses mencari makannya terganggu, maka akan mengurangi untuk kegiatan yang lainnya gitu. Jadi makanya hewan itu hidupnya untuk makan. Kalau manusia makan untuk hidupnya salah ya, itu jangan sampai salah ya, itu dia maknanya kenapa dikatakan hewan itu hidupnya untuk makan ya. Karena memang dari hasil penelitian bahwa hampir persentase ya untuk aktivitas utama adalah mencari makan. Karena kalau misalnya mencari makan itu terganggu, maka akan menghabiskan banyak waktu sehingga untuk dia melakukan seleksi seksual ya dia pergi lihat-lihat pasangannya nggak sempat, kemudian mempertahankan daerah kekuasaan juga enggak. Nah itu dengan demikian akan menyebabkan apa? Kekhawatiran kita terhadap keberlangsungan dia nggak sempat bereproduksi. Seleksi seksualnya dia nggak ada waktu untuk mejeng-mejeng ya kayak lihat-lihat pasangannya, lihat oh ini mantap nih calon dunia akhirat gitu ya. Nah, nggak sempat karena sibuk mencari uang gitu, mencari makan maksudnya kalau hewannya, kalau manusia juga seperti itu ya. Nah, jadi juga harus hablum minallah dan hablum minannas ya. Nah, jadi cari uang juga ya, tapi akhirat juga dipikirkan karena menikah itu tujuannya untuk akhirat juga ya. Oke, kembali ke materi. Sedikit-sedikit belok sedikit, boleh ya? Iklan lah ya, biar semangat ya kan. Jam segini biasanya udah makan siang ya kan. Tapi udah lumayan dah 10 terakhir ini perut sudah adaptasi sehingga tidak ada godaan untuk berbuka puasa. Puasa semua enggak nih? Kita lihat wajah-wajah dulu. Kita stop dulu lah ya. Kita iklan dulu. Ini Puasa, wajah Bu. puasa ya. Oke. Nah, cek dulu, cek. Anissa Ayusa Fitri, kenapa off nih kameranya? Anissa Munawarah. Jadi kalau Ibu tanya, karena Ibu kan partisipan lihat tuh kan terconteng dia kalau kameranya tidak hidup ya. Nah, ada juga terkadang hidup, tapi di sini tapi jarang sekali itu ya. Nah, kecuali di sini sudah on, tetapi gambarnya masih belum muncul. Nah, itu karena sinyal ya. Kemudian Cut Lisa Maulida, mana Cut? Cut Lisa? Mana si Cut Lisa? Jangan masak cepat kali, masih jam 12. Masaknya nanti sore ya. Ya, jadi harus on-kan kamera. Hana cerita, Ibu Mimi tuh pengen lihat wajah-wajah kalian ya. Karena mau lihat concern nggak kuliah dengan Ibu atau hanya sambilan, sambil masak, sambil cuci piring, sambil-sambilan nggak mau Ibu. Ya, yang duduk di depan aja lihat dengan fokus bisa tidak tersampaikan. Nah, itu kendala. Kenapa? Nah, iklan loh baca ya. Jadi kenapa dikatakan bahwa sistem pembelajaran secara daring itu tidak maksimal? Karena apa? Karena kita sendiri sambil curcol-curcol sama kawan, sambil gosip-gosip dengar Ibu, mana bisa masuk materinya. Jangan berharap setelah ini akan Bu Mimi kasih materi. Kita review aja lah nanti, kita lihat-lihat. Kalau ada waktu, kalau misalnya banyak tugas, hanya sempat bernafas, apalagi bulan puasa. Jangan lupa ibadah, perbanyak di bulan puasa. Tadarus lah, ya. Budi, berapa juz sudah Budi? Sampai hari ini mana sih Budi? Kok Ibu dikasih nampak apa nih, loteng atau apa nih Budi? Kamu di mana nih? Oh langit dikasih nampak. Di luar sih Budi ya. Berapa juz sudah Budi sampai hari ini? Oh Kak Budi, ini Budi kayak sambil jalan dia. Ya, makanya minggu depan no way. If you want to go anywhere, ya pegang laju. Nah, hari ini masih dikasih harus bijaksana sini juga Ibu kan. Nah, karena hari ini perdana, jadi aturan itu berlaku mulai minggu depan. Jadi no excuse if you want to join my class, so you have to standby. Ya, harus standby dan dengar dengan baik dan benar. Ya, oke, baik. Iklan selesai, kita lanjut ya. Lanjut sampai di sini. Oke, nah jadi ingat bahwa kembali lagi bahwa hewan itu ya aktivitas utamanya adalah mencari makan. Jadi kalau misalnya makannya itu terganggu, makanya harus punya strategi. Jadi kalau hewan herbivora dan karnivora itu dia punya masalah yang berbeda, ya. Jadi kalian jangan galau ya. Kalau misalnya kalian punya masalah jangan galau. Hewan aja punya masalah, apalagi manusia ya kan. Jadi jangan galau-galau ya. Mahasiswa jangan suka galau.
Nah, oke. Nah, jadi masalahnya beda-beda. Kita akan lihat nanti masalahnya macam-macam ya. Kemudian kita lihat daya cerna. Nah, jadi daya cerna ini sangat ditentukan dari komposisi kimia dan struktural dari makanan. Dan serta adaptasi fisiologi dan adaptasi struktural sistem pencernaan makanan hewan. Nah, oh ya, PPT Ibu ini itu kan ada pernah orang yang share. Kalau itu mahasiswa Ibu dulu ya. Mungkin bisa dicek, tapi itu bukan yang terbaru sih sebenarnya yang awal-awal Ibu ngajar. Jadi ada Ibu lihat waktu pas cek-cek aja makan buah makan ya, itu ada PPT Ibu punya dulu ya. Nah, di-share sama Bang apa namanya? Udah lama sekali 2008 angkatan 2008. Kalau mau lihat, tapi yang ini yang versi yang sudah Ibu komplitkan ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa daya cerna itu sangat ditentukan oleh komposisi kimia dan struktural makanan, ya, serta adaptasi fisiologis dan adaptasi struktural sistem pencernaan pada makanan hewan. Nah, makanya kalau hewan herbivora dia memiliki enzim selulose, ya. Nah, kalau untuk karnivora enzim protease. Nah, jadi makanya kalau untuk herbivora itu ada masalahnya. Masalah yang terbesar ada di daya cerna. Jadi kalau herbivora itu masalahnya ada di daya cerna karena dia butuh 2 kali karena seratnya berupa serat-serat selulosa di mana tidak gampang untuk dicerna. Nah, gitu. Tapi kalau untuk hewan karnivora dia ada masalah karena makanannya itu lebih banyak protein dan itu juga sudah ada enzim protease yang dia kalau protein lebih mudah dalam pencernaannya. Jadi kalau kalian belajar biokimia mungkin ya, apa sih yang lebih ya biokimia kan kalau bidang ini. Nah, jadi jelas dia kalau selulase dengan kalau herbivora ya enzim selulose, sedangkan untuk karnivora enzim protease. Nah, dan masalah untuk hewan karnivora beda. Harus di off kan dulu ya. Itulah kadang nggak kontrol ya, jadinya ini mengganggu perkuliahan ya. Tolong dikontrol sayang ya. Nah, oke. Nah, kemudian ya tadi kan Ibu katakan bahwa hewan itu baik hewan karnivora maupun hewan herbivora itu dua-duanya punya masalah ya. Nah, masalah hewan karnivora apa? Karena dia makanannya itu berupa hewan ya. Nah, jadi dia hewan lain ya. Jadi dia butuh usaha ya untuk mencari, kemudian menemukan, kemudian menangkap sampai menangani mangsanya itu. Karena kan makanannya itu mobile ya bergerak. Nah, sedangkan herbivora kan makanannya tumbuhan ya. Jadi kalau tumbuhan buka mata langsung ada tersedia. Nah, sedangkan karnivora dia harus melihat kiri kanan, kemudian bukan mudah sekali dia untuk langsung mendapatkan, dia harus kejar-kejaran dulu gitu ya. Nah, itu kalau Ibu analogikan adalah sama ceritanya ya. Seperti antara anak mami ya istilahnya ya, anak yang selalu diberikan fasilitas ya tanpa perlu berjuang untuk mendapatkan ya, jadi kalau pagi di atas meja sudah ada makanan. Nah, sedangkan karnivora adalah anak yang diberikan mandiri walaupun ada juga orang tua yang berada tapi tetap mandiri ya, tetap berusaha untuk mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu akan berbeda efeknya. Jadi dari segi penelitian secara hewani ya, itu lebih pintar karnivora dibandingkan herbivora. Mungkin yang ambil etologi Ibu pernah bahas. Nah, itu dia. Karena apa? Karena dia mengasah otaknya. Dia harus menemukan strategi, ya strategi yang baik untuk bisa bisa menangani mangsa. Jadi kalau misalnya dia tidak punya strategi, nah sehingga dia kalau dia tidak punya strategi, kalau dia tidak punya kemampuan mencari solusi, maka dia tidak akan mampu beradaptasi dengan lingkungannya, ya. Nah, gitu. Nah, jadi oh ya, sedikit ya. Ibu tahu ya, Haikal ini off kameranya. Kemudian Budi juga. Jadi kalau Ibu share materi bukan berarti Ibu nggak tahu aktivitas kalian. Karena Ibu ini sebelah kanan Ibu turunin terus ya. Ibu turunin terus ini. Ya, Ibu lihat ya. Makanya Ibu tadi kan agak-agak ini agak terhenti sedikit bisa karena Ibu lihat. Makanya Ibu kalau kalian jadi begini ya. Berarti kalian belum jujur dengan Ibu. Belum jujur terhadap diri sendiri dan kepada Ibu. Nah, Ibu kan recording ya. Nah, I can see you. Selain recording juga Ibu bisa lihat.
Ibu ini klik kanan terus nih, tangan ibu bergerak terus di kamera, di kamera, mohon maaf, di layar yang sebelah kanan itu kan nampak ya. Bukan berarti kalau udah share materi ibu nggak bisa lihat kalian. Oke, mungkin yang 4 aja kalau ibu nggak ubah-ubah, kayak ibu pindah-pindahin. Tapi ini ibu pindah-pindahin. Jadi kalau misalnya ibu lihat lagi ada yang on off kamera, itu silakan keluar sebelum ibu keluarkan dengan hormat, secara hormat ya. Jadi itu konsistensi ya. Jadi kalau sudah bicara dengan orang-orang sudah dewasa, nah itu harus jelas. Oke? Nah, karena apa? Karena ibu tidak perlu ya berlelah-lelah ya di depan kamera, di depan laptop, karena bukan hanya mendidik. Ibu tidak hanya mengajar ke kalian, tapi ibu juga mendidik. Melihat bagaimana komitmen kalian kuliah dengan ibu. Nah, adakah ibu sambil mengajar sambil rajang bawang? Ada? Atau sambil ibu masak? Ada? Atau ibu sambil cicak-cicak dengan teman ibu? Enggak kan? Berarti itu harus sama, ya harus sama antara ibu dengan kalian. Berarti bukan ibu ini nggak mau, bukan begitu. Itulah dia. Ya, kalian adalah calon guru, calon dosen, insya Allah, calon pendidik. Nah, kalau tidak punya satu kata dengan perbuatan, sama saja zero. Ibu selalu katakan itu di kelas, selalu ibu katakan berulang-ulang biar kalian bosan, biar kalian muak, tak masalah. Karena tugas ibu, ya amanah ibu yang diberikan oleh Allah. Kenapa ibu diluluskan menjadi dosen adalah untuk membina, mendidik anak-anak ibu. Punya satu kata, satu perbuatan. Ini Pak Ibu share, ini langsung off kamera. Kalian pikir ibu nggak tahu? Ibu bisa kontrol semuanya. What are you doing? Nah, udah semester 6, nah, ngapain lagi seperti itu? Nah, ibu itu ya ibu katakan selama. Kenapa ibu selalu? Nah, ibu karena mengajar kalian lillahi taala. Dunia akhirat ibu ajarkan kalian. Bukan asal mengkalir itu nggak bisa ibu. Asal ibu ada selesai dah udah. Ibu nggak bisa. Kalau materi I give you selesai. Kalau sih jangan apain ibu capek-capek ini buat bulan puasa. Baru selesai ibu ngaji, ibu kalian tahu loh gimana kerongkongan ibu tan kering. Habisin waktu buat mengajar begini, paling tidak kalian dengar apa yang ibu sampaikan. Bisa aja tidak ada di slide ibu tulis. Ibu sampaikan secara lisan. Pada saat ibu menjelaskan, itu yang menjadi materi juga untuk kalian. Kalau kasih materi, kalau sebab PT ibu kasih aja nggak apa-apa. Baca aja sendiri selesai. Ibu anggap kalian tidak hadir semua. 4 kali tidak hadir berarti selesai. Tidak usah ujian dengan ibu. Selesai. Kiban, pakat. Nah, pakat kuliah atau Hana? Mau kuliah atau tidak? Kuliah, Bu. Kuliah, Bu. Mau, Bu. Nah, jadi harus komitmen. Kalau kuliah, kuliahlah dengan baik, dengan benar. Kalau tidak, nggak masalah. Selesai. Ibu end kan, ibu selesaikan ini, wassalam. Nah, tugas ibu selesai untuk hari ini. Karena kalian tidak mau kuliah, selesai. Nggak ada dan tidak ada dusta di antara kita. Jangan kalian kuliah di mulut tapi di hati tidak. Nyan Hana cerita. Apapun ibu kasih materi, bawa ibu cerita berapa ya? Berapi-api ibu jelaskan nggak akan masuk karena di hati kalian tidak bersama ibu. Pikiran kalian tidak bersama ibu. Begitu kita. Kalau kita suka sama orang, begitu sama, ya. Kalau dia apapun usaha kita berikan, kita kasih kado tiap hari, kita kasih bukaan, dia kirim apapun. Kalau hatinya enggak sama kita, nonsen. Kalau jajan di kantin. Ya, oke. Jadi harus seperti itu. Jadi harus memang kita udah sepakat kuliah, kerjakan waktu. Kalau misalnya kuliahnya nggak ada jadwal, nggak apa-apa. Dan kalian juga sepakat. Jadi yang tadi sudah sepakat, kalau misalkan nggak bisa yang 01, 02 tadi pagi, mohon maaf Bu, kami nggak bisa. Oke, saya nggak bisa paksa kalian karena itu bukan jam saya. Bukan jam kalian, mohon maaf, itu bukan jam kalian. Dan ibu yang minta tolong ke kalian untuk menggantikan. Kan begitu, masa kita minta tolong, kita paksa-paksa orang kan nggak mungkin kan? Nah. Jadi begitu, kalian sudah semester 6, ibu nggak mau kalian yang asal setengah hati begitu secara hubungan sosial tidak baik itu nggak mau ibu seperti itu. Jadi kalau sudah komit kuliah kita kuliah, kalau tidak kita selesai. Ya, ibu tunggu 5 menit nih.
Kalau emang kalian, saya pikir-pikir dulu mau kuliah atau tidak. Haikal, kita mau kuliah atau kita selesaikan secara adat? Mau, Bu. Jadi dari semuanya serentak bilang mau. Kalau tidak selesai. Mau, Bu. Oke, kalau sudah mau, nah baru ibu lanjutkan. Kalau tidak, ya ibu ngapain? Ibu nggak marah ya. Nah, jadi puasa ibu aman. Tapi ibu menjelaskan apa yang seharusnya. Ya, ibu inginkan mahasiswa ibu seperti ini. Coba bayangkan, ibu selalu balikan posisi kalian jadi posisi ibu. Bayangkan kalian di sini keluar gini-gini. Ya, berkoar-koar kalian bahasa mengajar, siswa kalian tidak peduli. Apa yang terjadi? Ya harus kembali ke situ. Nah, even you ya meskipun ya ini semester 6 kayaknya nggak mungkin nggak suka lagi jadi guru, itu nggak mungkin. Mungkin ada juga cita-cita jadi pengusaha. Oke, nggak ada masalah. Tapi kalian sudah masuk ke dunia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan biologi, selesainya melekat sarjana pendidikan. Dan kalian sudah masuk ke sini. Jadi sudah basah langsung berenang. Jadi tidak ada cerita lagi mikir dan sebagainya, tidak. Nanti setelah selesai kuliah, apa diberikan rezeki, mungkin ada yang kerja kan banyak juga alumni kita kerjanya di bank, atau alhamdulillah kalau ada tempat yang lebih cocok lagi, nggak masalah. Tapi kita we never know ya. Tapi kalian sekarang di mana kalian berada? Jadi istilah yang dikatakan bahwa di mana langit dijunjung, ya kan? Bukan di langit, di mana kaki apa istilahnya ya? Ibu pun lupa itu istilah ya. Di mana kaki berpijak itu di situ langit dijunjung kan? Nah, itu dia. Jadi kalau kalian sudah melekat, kalian ada sebagai mahasiswa pendidikan biologi, jadi berperilakulah sebagai calon seorang pendidik yang profesional, maka tunjukkan itikat itu, tunjukkan kalian adalah seorang pendidik dan pengajar. Bukan pengajar saja. Karena mendidik itu berbeda dia dengan mengajar. Mengajar hanya memberikan ilmu, ya memberikan materi, ya itu kemampuan kognitif. Tapi mendidik itu attitude, ya afektif, psikomotor juga dia berdekatan juga dengan yang namanya mendidik. Jadi kalau misalnya si guru saja kencingnya berdiri, anaknya jadi apa? Kencingnya berlari, ya kan? Nah itu yang selalu ibu ini kelas tingkatnya kan micro teaching nih, kelas-kelas yang lagi berusaha untuk belajar menjadi seorang guru begitu kan. Nah jadi jangan tidak sama perkataan dengan perbuatan. Jadi sebelum ibu mulai tadi kan ibu sudah bilang, selama kuliah dengan ibu harus on kan kamera. Jadi kalau kalian merasa tidak nyaman dengan itu, silahkan keluar dari Zoom ini. Itu kan tadi? Oke, setuju. Lanjut ibu mengajar dengan semangat berapi-api. Nah, ibu cek ada 1, 2 yang masih on off kan kamera. Kalau memang kalian tidak bisa disampaikan di sini, Bu izin sebentar, nggak apa-apa, itu di record. Ya, ibu juga lihat kok sekali-sekali. Nah, jadi itu yang ibu inginkan, perkataan sesuai dengan perbuatan. Ya, perbuatan sesuai dengan perkataan. Nah, kalau tidak ya selesai. Karena ibu di sini bertugas mendidik dan mengajarkannya, itu sabe-sabenya. Ibu gak akan capek tuh bilang itu ya. Kalian kapan nih ibu berhenti untuk mengingatkan kita? Gak akan pernah, karena itu adalah tugas ibu. Oke, berarti kalau sudah bilang tadi bersedia, kita lanjut ya. Kita kembali ke materi kita ya. Fokus dan semuanya on kamera. Sampai tadi ya, ibu sampaikan mengenai daya cerna. Nah, untuk mengecek and recheck bahwa sampai di situ ada yang dimengerti atau tidak, ibu akan tanyakan kepada Raisa Adinda. Raisa, tadi ibu sampaikan sebelum ibu ceramah yang panjang lebar, ya. Raisa, apa masalah yang dialami oleh hewan herbivora? Masalah pencernaannya, Bu. Iya, ini udah kayak iklan ini ya, iklan Mile itu ya. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Luar biasa ya. Lihat nggak itu iklannya? Kalau naik jembatan, turun jembatan, nah itu gede-gede tuh. Janganlah tanya ke ibu lagi, langsung dijawab ya Raisa. Menurut Raisa apa? Baru aja ibu bilang kan? Berarti dia kalau menjawab itu harus hakul yakin, tidak boleh dia setengah-setengah. Menurut saya Bu begini.
Jadi kan kalau pernyataan Raisa tadi ada kayak seperti maaf, bukan kayak seperti maaf. Jadi seperti ada tanda tanya, ya Bu. Berarti kamu nggak yakin, jadi harus yakin. Bagaimana? Apa permasalahan hewan herbivora? Saluran pencernaannya, Bu. Ya, pencernaannya. Kenapa pencernaannya? Terdapat salah satu bakteri di situ, Bu, yang bisa mencerna salah satu karbohidrat yaitu selulosa, Bu. Ya, kenapa jadi masalah? Kalau untuk karnivora kan punya juga enzim protease, punya enzim juga. Nah, apa yang menjadi masalah dari makanan dari herbivora ini? Karena makanan itu khusus pada rumput-rumputan, Bu, atau tumbuhan. Ya, kenapa kalau tumbuhan? Karena tumbuhan mengandung dinding-dindingnya itu terdiri atas selulosa, Bu. Jadi sehingga susah untuk dicerna ya. Kalau masalah karnivora apa masalahnya? Kalau sedangkan karnivora dia apa permasalahannya dari karnivora? ini, Bu, enzim protease atau enzim protein. Berarti tidak belum pencernaan. Oke, baik. Karena tadi sudah sedikit sudah menjawab, jadi nilainya 50% ya. Oke, coba Budi. Mana Budi dari tadi dia? Tidak ada suaranya Budi. Ini Budi. Mana si Budi? 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 Hadir, Bu. Mana? Coba jawab pertanyaan Ibu. Apa masalah dari hewan karnivora? Nah, itu dia. Itulah efek yang Ibu bilang tadi. Jadi jangan diulangi lagi minggu depan ya. Kuliah harus di rumah atau di mana saja. Jangan sambil jalan-jalan atau jangan sambil dengan kegiatan yang lainnya. Oke, mungkin Syifa bisa bantu. Silakan Syifa secara Salsabila. Apa masalahnya? Ibu pengen review aja, barusan aja baru dikasih tahu kepada lupa. Ibu berkuah-kuah Ibu ceramah. Apa Syifa? Kalau hewan karnivora itu masalahnya itu bukan cenderung kepada cara dia mencari makanan, misalkan menemukan, menangkap dan menanggani mangsanya, Bu. Iya, padahal sudah ada di slide, tapi kalian tidak bisa melihat ya. Nah, itu Sila tadi memanfaatkan momen itu. Ya, jadi itu dia. Jadi kedua-dua hewan ini punya masalahnya. Ya, jadi makanya Ibu bilang jangan galau ya. Hewan aja punya masalah ya. Oke, nah kembali lagi ke jadi sudah paham ya. Jadi ada beberapa jenis mamalia, aves dan moluska, dan beberapa juga serangga herbivora. Nah, itu saluran pencernaan mengandung mikroflora bakteri untuk pencerna selulosa. Nah, kemudian juga ada beberapa hewan ruminansia yang mengandung protozoa yang dapat mencerna selulosa. Nah, selain daya cerna ada ukuran makanan. Jadi ukuran makanan itu juga harus proporsional dengan hewannya. Nah, jadi ukuran makanan ini kebanyakan adalah masalah hewan karnivora. Karena kalau hewan herbivora dia kan bisa dimakan dengan ukuran yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya daunnya besar bisa dipotong-potong. Nah, sedangkan hewan karnivora itu akan sulit karena kalau misalnya kalau kecuali itu sudah mati, tapi kan harus diterkam dulu ya biar dia kalah dulu mangsanya. Nah, jadi kadang juga ada yang memang langsung menelan seperti buaya ya. Nah, jadi atau melumpuhkan dulu. Nah, jadi memang dia tidak seperti herbivora. Makanya ukuran makanan adalah masalah dari hewan karnivora. Jadi ukuran tubuh hewan juga itu harus diperhatikan. Jadi harus dalam batas kemampuan hewan predator untuk menguasai dan melumpuhkan mangsanya. Namun ukuran tubuh mangsa tidak boleh juga terlalu kecil karena energi yang dikeluarkan itu harus sama dengan energi yang diterima, ya. Jadi hewan ini ya, kan pada saat dia mendapatkan mangsa, ingat ya kalau karnivora tadi kan masalahnya di mencari ya, kemudian menemukan, jadi punya strategi. Jadi tidak gampang dia dalam mencari makan. Jadi foraging itu susah sekali dia. Nah, jadi dia menghabiskan banyak energi ya. Jadi jangan sampai energi yang
diterima ya daripada saat dia makan itu ya energi yang diterima itu lebih kecil daripada energi yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya energi itu tidak seimbang antara yang diterima ya dengan dikeluarkan, maka dia tidak bisa hidup normal. Jadi sama analoginya kalau manusia ya. Nah, kalau manusia ya, kalau misalnya pendapatannya itu lebih sedikit dari pengeluaran, maka akan mengalami masalah ya masalah keuangan. Nah, itu juga sama pada hewan. Jadi di sini kalau hewan dia kalau manusia itu uang, tapi kalau di sini adalah energi ya. Jadi kalau cost biaya-biaya itu adalah berupa energi ya. Nah, oke, paham ya untuk ukuran makanan. Maka dia akan melakukan beberapa aktivitas yang dilakukan agar energi yang dikeluarkan itu harus berimbang. Jadi misalnya seperti serigala. Jadi serigala itu kan ukuran tubuhnya itu lebih kecil dibandingkan mangsanya. Jadi jika ukuran tubuh hewan predator itu lebih kecil dari ukuran mangsa, ya atau makanannya, maka si predator menyerang mangsanya dengan bergerombol. Makanya sering kalian lihat ya, kalau misalnya dia satu dia pasti mengaum, gitu, itu panggil pasukannya untuk sama-sama untuk menyerang makanannya. Nah, karena ukuran tubuh makanannya itu lebih besar dari dia. Nah, kemudian apabila ukuran tubuh predator itu lebih kecil ya daripada mangsa. Nah, contohnya seperti si manis javanica. Kalau Ibu bilang si manis dari Jawa kan, manis Jawa itu Jawa kan. Nah, itu terenggiling. Nah, terenggiling itu tahu kan terenggiling? Nurul Hidayat pernah lihat terenggiling? Pernah, Bu. Nah, jadi terenggiling. Jadi terenggiling itu ukuran tubuhnya besar. Tapi dia makannya itu berupa semut, rayap, kan ukurannya kecil. Nah, bagaimana caranya agar dia meminimize ya, meminimkan energi yang keluar itu? Itu dengan apa? Dengan menjulurkan lidahnya, dia tunggu beberapa menit sampai lidahnya itu dipenuhi oleh semut dan rayap, baru dia makan sekalian. Jadi kalau misalnya dia makan seperti makan cicak, ya ada satu, nah itu kan energi terlalu besar untuk dia keluarkan, dia masukkan lagi, tidak seimbang ya dengan energi yang dikeluarkan. Jadi seperti itu. Oke, paham sampai di situ? Sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Kalau sudah paham kita lanjutkan. Ya, next klasifikasi sumber daya makanan. Ya. Menurut Tillman, ahli ekologi, menyatakan ada sumber daya makanan itu dibagi dua. Yang pertama bersifat esensial dan bersifat dapat digantikan. Nah, kalau esensial itu artinya bahwa dia sangat penting ya, atau diistilahkan bahwa jenis makanan yang bersifat sangat penting atau vital ya untuk metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan hewan predator ya atau si pemakannya ya. Nah, sedangkan yang bersifat dapat digantikan, nah itu dia bukan hal yang sangat vital. Jadi kalau yang bersifat esensial itu tidak bisa digantikan dengan jenis makanan yang lain. Mohon maaf. Jadi misalnya untuk pertumbuhan, perkembangannya itu berarti butuh protein, karbohidrat. Nah, maka dia itu tidak bisa digantikan sumber makanannya itu. Nah, kemudian kalau yang bersifat dapat digantikan, nah itu maksudnya begini. Ada yang bersifat komplementer ya. Nah, jadi maksudnya ini jangan salah penafsiran ya. Bersifat esensial itu maknanya bahwa ada memang makanan itu dia maksudnya bersifat esensial bahwa makanan tersebut memang wajib dikonsumsi ya, yang berupa karbohidrat, protein, lemak. Jadi semua itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya ya, baik itu gagal. Jadi itu bersifat kalau vitamin itu tidak esensial, namun itu dibutuhkan ya, tapi tidak boleh juga kurang gitu ya. Nah, yang kalau bersifat dapat digantikan di sini bahwa dalam sumber makanan itu dia ada yang bisa saling melengkapi atau bersifat komplementer. Di mana bahwa misalnya saya mungkin Ibu analogikan biar mudah kalian pahami ya. Jadi dalam sepiring nasi itu kalian mungkin hari ini malas belanja atau memang akhir bulan ya kan. Akhir bulan cuma ada Indomie. Jadi itu Indomie hanya karbo doang. Nah, untuk
nah itu karena misal ada Indomie udah makan Indomie, ada nasi sedikit mungkin berasnya sudah tidak ada lagi gitu, bisa nasi campur Indomie walaupun dari segi kesehatan tidak dianjurkan. Nah kemudian ataupun begini, dari sepiring nasi itu ada tempe, cuma hanya ada sepotong tempe saja, berarti kan tidak tercukupi protein. Oh tambah lagi lah ceplok telur 1 biji. Nah itu tempe dan telur itu bisa dikonsumsi bersamaan. Nah, dan keduanya itu saling melengkapi untuk kebutuhan proteinnya. Nah, itu dia bersifat komplementer. Nah, sedangkan bersifat antagonistik, nah itu dia bersifat berlawanan ya. Jadi dua jenis tumbuhan yang berbeda itu memiliki kandungan zat yang dapat saling menggantikan. Namun dia tidak bisa dikonsumsi secara bersamaan. Nah, gitu. Karena ini tidak baik ya, akan mengganggu dari metabolisme tubuh si predator. Baik. Nah, jadi ada beberapa ya dari tumbuhan ya, itu kebanyakan adalah tumbuhan ya. Nah, oke, back to sebelum ini. Jadi contohnya kita manusia juga sering ya, makanya dikatakan nah itu kadang dibilang mitos atau hoax sesuai ada hal-hal yang berdasarkan pengalaman orang tua ya. Nah, atau secara uji klinis juga itu memberikan banyak yang sudah di artikel-artikel menyatakan misalnya makan ikan air tawar ya itu dengan makan ikan air tawar itu dengan kalau ibu salah itu dengan seafood ya atau digabung ya dengan seafood itu akan menyebabkan alergi. Nah alergi itu ya itu bisa itu adalah efek dari adanya gangguan metabolisme dalam tubuh kita. Nah, itu dia yang bersifat antagonistik. Nah, begitu. Nah, jadi seperti buah. Buah itu dia tidak bisa dikonsumsi dengan susu misalnya. Nah, jadi kenapa? Makanya tidak baik ya. Kalau misalnya kita ini bulan puasa ya, maka kita kalau misalnya sekali-sekali oke lah, tapi jangan sering-sering kali. Misal kayak sebuah yang pakai susu ya itu sebenarnya kurang baik. Ya, karena secara ilmu nutrisi itu tidak baik buah itu dicampur dengan susu. Nah, jadi itu ada bersifat antagonistik dan beberapa zat-zat lain mungkin kalian bisa baca lebih banyak lagi. Nah, itu bersifat antagonistik namanya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ya mengenai strategi mencari makan. Jadi ini penting untuk kita ketahui karena untuk melihat bagaimana sih strategi hewan ini ya dalam menghadapi berbagai fenomena alam ya, berbagai aktivitas di lingkungannya. Nah, jadi dia harus punya strategi mencari makan seperti Ibu sampaikan tadi bahwa mencari makan itu adalah permasalahan ya terutama bagi hewan karnivora ya. Nah, ada bunyi teori mencari makan optimum ya. Jadi teori mencari makan optimum ini adalah strategi hewan di mana dalam mencari makanan untuk mendapatkan atau memperoleh semaksimal mungkin dengan resiko seminimal mungkin. Jadi bunyinya ini gampang karena seperti hukum ekonomi ya. Dengan hukum ekonomi bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari modal yang sekecil-kecilnya. Jadi kalau bunyi hukum teori mencari makan optimum di sini adalah mendapatkan perolehan semaksimal mungkin dengan resiko seminimal mungkin. Jadi resiko di sini dimaknai, nah itu udah kan level kerugiannya kan di sini bahwa pada saat dia mencari makan, otomatis dia akan menjadi sasaran juga untuk organisme lain karena dalam proses makan dan dimakan ya kan rantai makanan ya kan. Nah dia predator ini ya itu tetap ada juga pemangsanya. Jadi dia juga punya predator lain. Jadi pada saat dia keluar dari zona amannya karena dia pada saat mencari makan otomatis dia akan keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Nah dia akan terdeteksi oleh predator lainnya, maka itu menjadi salah satu kerugian dari hewan dalam proses mencari makan ya. Nah, jadi mencari makan secara berkelompok itu akan memberi keuntungan bila. Nah, itu ada tanda yang harus kalian perhatikan bila ketersediaan sumber daya makanan di lingkungan melimpah. Nah, Ibu taruh ini kan ini sengaja Ibu taruh di akhir. Kenapa enggak langsung Bu? Ini memang sengaja. Kalau dulu langsung. Cuma Ibu analisis nih kan. Ini anak-anak Ibu ini udah lumayan sangat manja. Dikasih materi, kemudian enggak dibaca-baca. Nah, tadi hanya tidak dilihat. Nah, ini sengaja. Jadi kadang udah dikasih materi,
fokusnya juga kurang pada saat tatap muka. Jadi sengaja semua tabel gambar itu di akhir. Jadi kalian tahu mana nilai, oh ini yang dimaksud Ibu yang materi ini. Nah, tujuannya itu. Pokoknya Ibu selalu ingin kalian menjadi mahasiswa yang memang benar-benar niatnya untuk kuliah. Nah, bukan main-main ya. Nah, ini grafik yang mendukung tadi. Syaratnya adalah apa tadi Ibu bilang aja Silwa? Apa? Jadi berkelompok itu bagaimana? Mencari makan secara berkelompok itu lebih menguntungkan jika apa aja? Jika makanan itu melimpah. Ya, very good. Ya, berarti menyimak ya. Bagus aja. Nah, jadi dari grafik ini kita bisa lihat. Nah, ini hasil tadi ya. Ini adalah perolehan sumbu Y ya. Sumbu X-nya adalah tingkat kelimpahan sumber daya makanan. Kalian bisa lihat di sini bahwa pada saat sumber daya makanan itu sedikit, maka yang unggul adalah yang mencari makan secara individu. Ya, secara individu. Nah, sedangkan apabila yang berkelompok ini tidak ada perolehan makanan pada saat ketersediaan makanan sedikit. Nah, sedangkan pada saat dia ketersediaan makanan berlimpah, maka yang unggul adalah yang berkelompok. Nah, begitu. Nah, kenapa demikian? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kayaknya Ibu mau kalikul. Kalikul, kira-kira kenapa sih berkelompok itu jauh lebih menguntungkan daripada sendiri-sendiri? Kira-kira? Bayangkan saja, ini kalau misalnya berkelompok, ini pasti lebih menguntungkan dibandingkan sendiri apabila dengan syarat ketersediaan makanan melimpah. Nah, kalau menurut Kalikul kira-kira apa? Satu aja kira-kira. Melimpahnya dengan ramenya bisa pelindungan diri dia lebih baik. Misalnya dia nggak sendiri. Oke, good. Ya, bagus. Ya, jadi dengan berkelompok ya, dengan berkelompok oke. Nah, oke, good, Kalikul. Nah, dengan berkelompok, nah itu mungkin ibu ini kan, ibu berikan penguatan. Nah, jadi dengan berkelompok, dia pada saat makan itu ada, jadi pada saat aktivitas makan itu kan aktivitas masing-masing individu itu ada macam-macam. Nah, sama kayak kita ya. Kalau misalnya kalian buka puasa bersama, misalnya kan ini lagi happening nih ya. Tapi hati-hati ya, jaga protokol, jangan sampai nanti ditentang WH. Iya benar ya, pas Satpol PP bukan WH ya, Satpol PP. Nah, jadi pada saat makan begitu pasti ada aktivitas yang beda-beda. Nah, ada yang sambil makan, ada yang sambil bicara, ada yang sambil lihat kiri kanan gitu. Misalnya ada seseorang datang, kita langsung tahu. Ya minimal misalnya ibu lewat di situ, Bu Ibu itu lah. Jadi ada yang kasih tahu gitu. Nah, itu dia. Jadi sehingga kalau ada predator atau ada hewan yang mengancam bagi kelompok mereka, maka akan dikasih tahu. Itu salah satunya, ya. Nah, jadi good. Nah, kemudian selain itu, sebenarnya ada di slide ya juga, tapi Ibu coba biar kalian juga berpikir. Baik tinggal nah, dengar Ibu ceramah aja di situ kan ngantuk gitu kan. Lagi perut kosong ya. Nah, jadi sehingga cepat diketahui adanya bahaya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa sumber daya makanan itu akan lebih cepat juga ditemukan. Nah, karena apabila ada satu yang ketemu, kemudian disampaikan ke teman-teman yang lain, ya. Nah, jadi beramah-ramah. Jadi sama seperti kita kalau cari sesuatu kan kalau dengan bersama-sama juga akan lebih cepat dapatnya ya. Nah, begitu ya. Jadi dapat dengan mudah dan cepat ditemukan. Nah, itu adalah keuntungan dari mencari makan secara berkelompok dengan syarat apabila ketersediaan makanan itu berlimpah ya. Nah, berdasarkan mengenai macam makanannya, maka hewan itu dibagi menjadi 4. Ada hewan herbivora, karnivora, omnivora, dan juga saprovor ya. Itu termasuk di situ adalah bakteriovor dan juga fungivor. Nah, kemudian berdasarkan kebiasaan makan, nah itu ada monofag, oligofag, dan polifag. Ya, monofag itu apa? Terdiri dari satu spesies saja. Kalau oligofag itu lebih dari 2 sampai 3 spesies, ya, sedangkan polifag itu lebih dari 3 spesies. Nah,
dari makan dan hubungan makan ada aspek terapan dari hubungan makan ini, di mana nanti akhirnya adalah menghasilkan homeostatis. Nah, apa itu homeostatis, Safora? Apa istilah homeostatis? Safora? Paham, sayang? Homeostatis itu apa? Oke, belum tahu ya? Langsung aja ya, jangan browsing dulu, langsung jawab. Karena it's check time ya. Safora tahu nggak apa homeostatis? Atau tidak tahu? Gimana, Safora? Konstan dalam hitungan. Keadaannya konstan, Bu ya. Keadaannya konstan, boleh juga, tapi lebih ke seimbang ya homeostatis. Jadi kalau misalnya dibilang konstan tapi tidak bisa dibilang konstan ya, tapi lebih ke seimbang gitu ya. Nah, jadi keseimbangan. Nah, jadi beroperasinya ya mekanisme hubungan makan karena populasi predator ataupun parasitoid. Jadi kalau parasitoid itu antara parasitoid dengan inang ya, itu untuk parasit ya. Jadi kalau predator itu dalam kalau parasit disebut dengan parasitoid, apalagi untuk pada fase larva ya, pada insekta. Nah, jadi ada populasi predator ataupun parasitoid dan populasi mangsa atau inang berinteraksi sebagai suatu sistem umpan balik. Ya, umpan balik atau feedback system di mana mangsa itu menghasilkan umpan balik positif di mana dia kan memberikan manfaat ya, memberikan energi kepada pemangsanya, sedangkan predator itu menghasilkan umpan balik negatif karena dia akan merugikan, menghilangkan nyawa atau menjadikan ya hewan yang dimakan itu menjadi mati gitu ya. Nah, itu dia, ini adalah yang dikatakan memang keduanya itu adalah secara ekologi tujuannya adalah menuju keseimbangan ya. Oke, next. Dalam ekologi kita kenal dengan istilah pengendali potensial. Apa itu Gufran pengendali potensial? Gufran, are you okay? Hadir Ibu. Iya, karena Ibu lihat kamu terdiam. Nah, makanya Ibu say hello. Ya, oke. Apa itu pengendali potensial, Gufran? Sebenarnya baru dengar ini, Bu. Kecuali tadi yang homeostatis tadi. Oke, Ibu tanya ini, bukan tanya yang tadi. Baru dengar, Bu, istilahnya. Itu maka bingung juga, Bu. Oke, baik. Baru dengar. Mungkin ada one of you can explain it? Ada Intan Safira? Mana Intan? Saya Bu. Ya, Intan, apa itu pengendali potensial? Siapakah yang dimaksud dengan potensial dan apa yang dimaksud dengan pengendali potensial? Masih? Angkat tangan, masih belum tahu juga? Oke, baiklah. Ada yang bisa mungkin di antara kalian, Kairunisa? Nisa gimana? Kira-kira dari ini kan slide udah ada nih. Sebenarnya dari slide ini kalian bisa jawab. Ibu sengaja ada Ibu off-kan ininya. Kira-kira aja deh, Nisa bisa analisis slide ini? Yang menyerang tanaman untuk merugikan Bu. Swing, kayaknya Nisa swing Nisa ada ini ada apa di yang berbarengan hidup nih? Oke, nggak apa-apa deh ya, karena ini sudah 12:30, takut nanti kita duhurnya agak terlambat ya. Oke, baik. Jadi yang dimaksud dengan pengendali potensial adalah pengendalian yang dilakukan oleh organisme. Nah, jadi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, itu dia pengendali potensial atau pengendalian dilakukan secara biologi. Nah, itu dia pengendali potensial ya. Nah, contohnya adalah serangga herbivora yang menyerang tanaman yang sangat merugikan. Nah, di mana oleh petani itu harus menggunakan predator ya, di mana serangga pemangsa sebagai serangga pemakan di mana serangga pemangsa serangga herbivore. Jadi dia adalah serangga tapi dia pemakan serangga herbivora. Nah, jadi gitu ya. Jadi mengendalikan spesies menggunakan spesies yang lain. Nah, jadi
di sini kita selaku orang ahli ekologi, ya kita ekologis, itu harus bisa mensosialisasikannya dan paham mengenai ini. Karena apa? Karena ini sangat menguntungkan untuk kelestarian, biodiversity species ya. Nah, kenapa? Karena kalau dilakukan pengendalian secara secara non alami, ya itu dengan menggunakan pestisida, insektisida. Nah itu kan otomatis ya kita menggunakan berbagai jenis zat kimia yang tidak safe terhadap lingkungan. Nah ingat ya, nanti kita juga akan bahas mungkin minggu depan mengenai fenomena biomagnifikasi. Nah di mana penggunaan insektisida ini juga yang khawatir kita adalah membuat organisme-organisme ini yang hama-hama ini tahan terhadap senyawa itu lama-kelamaan. Jadi kan dia kemampuan untuk menghasilkan antibodi untuk bertahan terhadap senyawa yang kita semprotkan itu, yang awalnya dia bisa mati tapi lama-lama itu tidak akan bisa mati lagi. Nah, kayak kan terjadinya peledakan populasi seperti pernah pada fase tomcat dulunya ya kan, pernah ulat bulu. Nah, itu salah satu fenomena yang disebabkan oleh ini dia pengendalian secara tidak potensial. Nah, secara sintetik. Jadi dia menggunakan berbagai jenis insektisida, pestisida yang sintetik, bukan yang nabati. Nah, itu yang akan berbahaya. Jadi karena konsepnya ada pengendalian potensial ini, dia mengendalikan organisme, bukan mematikan. Nah, kalau konsep dengan menggunakan insektisida, nah itu kan mematikan ya. Kalau mengendalikan dia tidak memusnahkan secara keseluruhan. Nah, ingat, kembali lagi, apabila pada sebuah ekosistem ada yang mati atau ada yang punah dari sebuah populasi, maka itu akan dikhawatirkan hilangnya sebuah ekosistem. Nah, begitu ya. Nah, jadi untuk kita menentukan hewan itu sebagai pengendali biologi, maka ada faktor-faktor efektivitasnya. Nah, yang pertama adalah derajat hubungan makan. Nah, derajat hubungan makan yang dimaksud adalah apakah dia monofag, apakah dia oligofag atau polifag. Nah, Ibu buat di sini ada 3, monofag, oligofag, dan polifag. Ya. Nah, Ibu lihat lagi nih, ada Dinda. Dinda, menurut Dinda yang manakah di antara derajat hubungan makan nih, monofag, oligofag, dan polifag, yang manakah yang paling bagus? Halo Dinda Siti Mukarramah. Kira-kira yang mana? Ini paham kan monofag, oligofag, polifag kan sudah Ibu bahas tadi sebelumnya. Yang mana? Kira-kira Dinda? Sebut saja. Terserah. Polifag. Kenapa polifag? Nah, ini mahasiswa sudah bisa menjawab mengapa dan bagaimana. Karena dia terdiri dari beberapa jenis makanan. Nah, ini yang konsep mungkin harus Ibu luruskan. Baik, terima kasih Dinda ya sudah berusaha menjawab ya. Baik, di sini Ibu tulis ketiga-tiganya. Biar kalian nanti tahu, oh ini kenapa ini ya. Jadi di sini kan kita berusaha untuk dia sebagai pengendali potensial. Maka yang paling baik itu adalah yang mono. Nah, kenapa yang monofag? Karena dia hanya makan satu jenis makanan saja. Jadi dia mau tidak mau yang kita inginkan untuk dikendalikan berarti akan terkendali dengan baik. Tapi kalau oligofag ataupun polifag, nah dia punya alternatif. Nah, misalnya kalian, ya kita kan polifag ya, omnivora ya. Nah, kita misalnya lapar, tapi kita sebenarnya cita-cita mau ya Ibu cerita makanan, tapi nggak apa-apa, tapi jangan dibawa ke kemana-mana ya, jadi nanti hilang pahala puasanya ya. Jadi kalian pengennya sih makan bakso yang bakso Pak Nu misalnya. Nah, kalian dari kampus, tapi karena kalian lapar sekali, alah kita beli aja dulu lah, makan dulu sedikit, nanti bentar-bentar lagi sambil jalan kita sambil jalan kita beli apa, gorengan misalnya, makan gorengan. Nah, sampai ke tempat bakso Pak Nu, kalian makannya pasti nggak akan lahap ya, makan karena pengen aja gitu. Karena apa? Kalian sudah kenyang duluan. Nah, itu sama juga analoginya. Jadi kalau yang polifag dia akan nggak makan dulu. Nah, pada saat kita inginkan dia makan target ya, makanan yang kita inginkan itu tidak akan maksimal. Makanya monofag itu jauh lebih baik. Jadi karena apa? Dia mau tidak mau akan makan itu. Jadi akan makan yang lain. Jadi yang kita inginkan untuk dikendalikan itu bisa terlaksana gitu ya. Oke, next. Order second ya, daya mencari mendapatkan mangsa. Nah,
daya mencari dan mendapatkan mangsa juga harus kita perhatikan. Jangan mencari hewan yang malas. Jadi hewan itu juga ada yang aktif dan yang pasif. Jadi yang pasif itu yang tergolong malas. Jadi dia hanya duduk menunggu saja makanan datang. Nah, jadi tidak efisien. Jadi carilah hewan yang memang aktif memangsa. Nah, jadi harus dia aktif memangsa sehingga itu juga efektif ya. Kemudian juga yang 3, daya berbiak hewan predator relatif terhadap daya berbiak mangsa. Maknanya bagaimana? Jadi kita itu jangan sampai ya predator itu lebih banyak ya daripada mangsa ataupun sebaliknya kan tidak sama. Jadi dia harus relatif. Maknanya bahwa itu lebih kurang sama. Karena kalau misalnya predator itu lebih banyak maka dia akan memusnahkan. Nah, tujuan kita mengendalikan. Dia makan sampai sampai mengurangi jumlah terlalu jadi tidak mengendalikan, jadi malah mematikan, jadi kita khawatir. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya mangsanya itu lebih banyak maka tidak efektif. Jadi predator itu tidak bisa mengontrol ya komunitas yang lebih banyak. Nah, kemudian populasi yang lebih banyak maksud Ibu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana daya adaptasi serta kisaran toleransi hewan predator terhadap lingkungan. Nah, ini juga yang keempat, dicari hewan yang memang tahan terhadap kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Jadi carilah hewan yang memang tidak manja. Nah, begitu ya, jangan sikit-sikit sakit, kena hujan sakit, begitu ya. Nah, jadi harus ya memang kuat, fisiknya harus kuat. Jadi kalau ada perubahan kondisi lingkungan, ya itu tidak akan berpengaruh. Nah, begitu. Jadi paham keempat hal itu. Jadi kalau Ibu suruh tanyakan, kalau Ibu tanyakan berarti harus bisa dijelaskan ya. Nah, ujian. Jadi kita lihat kita lihat perkembangan habis Lebaran ya. Nah, ujian itu kalau memang memungkinkan, dan praktikum kan walaupun surat edaran praktikum itu beberapa praktikum masih bisa dilaksanakan ya kan, kecuali kita mungkin ya kita lihat lagi dari bagaimana. Nah, kemungkinan bagaimana nanti akhir rapat dan keputusan dari Pak Koordinator Pak Abdullah, nanti kita akan lihat. Nah, tapi kalau memang masih bisa bertatap muka di setelah Lebaran dan semoga bisa ya, hanya karena kan kalian ini ada per kelas itu akan kita buat dua kali tatap muka. Jadi maksudnya dia ada waktunya. Jadi Ibu akan buat satu kelas itu dua sesi ya, 2 sesi. Nah, untuk mengurangi jumlah di kelas. Jadi Ibu akan buat ujian secara langsung. Ujiannya esai ya, bukan online ya. Nah, jadi mohon nanti makanya harus didengar bagaimana menjelaskan, bagaimana yang dimaksud dari setiap kalimat-kalimatnya ya. Nah, jadi contoh pengendalian secara biologi, contoh seperti diadekma dan apantales. Nah, diadekma dan apantales ini ya ini mohon maaf, ini untuk mengendalikan hama ular kubis, Flutella dan Clostridiolomia. Nah, ini dia. Biasa di pertanian ya, di kebun-kebun kubis. Nah, ini dijadikan pengendali oleh petani ya. Nah, itu si diadekma dan apantales. Nah, untuk mengendalikan ulat-ulat ini. Nah, dikendalikan. Nah, Bu ini kan kecil dia. Nah, bukan pada fase dia sudah dewasa, tapi larvanya. Nah, jadi pada saat dia ukuran kecil ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lanjut ke rantai makanan ya. Nah, itu masih ada waktu ya. Rantai dan jaring makanan. Nah, di sini pada proses ya setelah ceritakan masalah makan, jadi makan dan hubungan makan ya. Nah, ini merupakan interaksi buah makan akan menghasilkan rantai makanan yang menggambarkan hubungan linier antara mangsa dengan predator pada tingkatan trofik yang berurutan ya. Nah, jadi makanan ya, dari rantai makanan ini diartikan bahwa adanya aliran ya makanan ya dari atau aliran materi ya dari produsen ke konsumen. Nah, di mana hubungan secara linier ya antara predator dan mangsa ya pada tingkatan trofik yang berurutan ya. Tingkatan trofik yaitu level trofik 1, level 1, level 2 ya, antar produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 sampai konsumen paling akhir. Nah, kemudian kita kenal dengan jaring makanan atau jaring-jaring makanan atau disebut dengan food web ya. Nah, di sini terbentuknya ya jaring makanan itu ada penyebabnya. Adanya organisme yang polifag dan omnivora.
yang melibatkan mangsa dari tingkatan trofik yang berbeda-beda sehingga menyebabkan rantai makanan seperti beranestomosis membentuk jaring makanan. Jadi kalau Ibu tanyakan ke kalian ya, bahwa jaring makanan ini ya dia bermacam-macam ya coraknya ya. Mari kita lihat, you see dari picture-nya di the last juga ya. Di terakhir, oke. Sorry. Lah, ya here ya. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 tipe ya, ada 4 tipe jaring makanan ya, jaring-jaring makanan. Ada kalian bisa lihat ada A, B, C dan D. Nah, menurut kalian yang manakah dari keempat tipe ini ya yang akan menghasilkan atau menciptakan ya ekosistem yang stabil? Jadi sustainability-nya itu berkelanjutan. Kira-kira tipe atau corak jaring makanan yang manakah yang memang menurut kalian yang bisa mengakhirkan atau bisa menjaga ya ekosistem itu berumur panjang? Nah, kira-kira yang mana? Kira-kira mana? Ada yang bisa jawab kira-kira yang mana? Nah, Menurut saya tipe A, Bu. Oke, kenapa? Kenapa, Gufron? Karena pada tipe A itu berpotensi besar dan stabil, di mana di situ tumbuhan dan kan kalau yang bulat kan spesies hewan, sedangkan yang petak tumbuhan. Jadi situ dia tetap. Kalau yang tipe B dia semakin lama semakin banyak predatornya, Bu. Jadi semakin meledak nanti tumbuhannya, Bu. Begitu juga dengan sebaliknya yang C dan D. Menurut saya seperti itu, Bu. Gimana yang B? Yang B tadi coba, yang B. Sorry, Ibu Miss. Kalau yang B dia kan tumbuhannya itu sedikit, tapi di atas itu dia tingkat hewan, spesies hewan itu pemangsanya itu lebih banyak. Jadi otomatis nanti tumbuhannya itu semakin meledak. Kemudian kalau yang C dia pemangsanya sedikit, tapi tumbuhannya banyak, Bu. Sehingga tumbuhannya nanti semakin sedikit, tetapi pemakan tumbuhannya yang meledak nanti. Kalau yang D dia tetap. Jadi menurut saya yang A yang paling bagus. Oke. Jawabannya A benar. Tetapi penjelasannya kurang tepat ya. Nah, tapi yang A tadi kan semua proporsional. Maksud Ibu penjelasan yang B. Karena nanti kalau kita kenapa enggak B, kenapa enggak C, kenapa enggak D itu harus bisa dijawab ya. Nah, perhatikan yang peta-peta ini itu adalah tumbuhan ya. Berarti pemakan tumbuhan kalau misalnya B berarti B saja. Berarti untuk A dan B tidak begitu signifikan ya pengaruhnya, mohon maaf ya, pengaruhnya. Tetapi antara konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2, nah ini yang sangat jeglek gitu ya. Jadi ada pengaruhnya ya. Nah, di sini kan B. B ini akan dikonsumsi atau dimangsa oleh C, D, dan E. Bayangkan ada 3 populasi yang akan menghantam B. Nah, otomatis dia akan punah. Nah, ingat, kepunahan dalam satu populasi, dalam suatu ekosistem, kepunahan populasi dalam suatu ekosistem itu akan menciptakan ekosistem yang tidak stabil ya. Nah, satu perkara. Nah, perkara kedua adalah bahwa kan ini akan mengalami ya misalnya C dan D. Nah, itu kan pasti B ini hanya bisa tercukupi untuk C dan D. Nah, apa kabar yang E? Bisa jadi dia tidak akan mendapatkan makanan. Nah, itu dia ya. Maka itu juga harus dipikirkan. Nah, kemudian yang C. Nah, kenapa bukan C? Di produsen dan konsumen tingkat 1 itu masih aman. Tapi di konsumen tingkat 2 will happen ya. Apa yang terjadi ya? F dan G ya. Jadi J ini predatornya cuma satu populasi. Itu bisa saja dia hanya mampu memakan paling banyak itu mungkin 3 dari 3 populasi. Sedangkan I misalnya yang I ini dia tidak ada pemangsanya, maka akan menyebabkan peledakan populasi pada populasi I. Maka kalau sudah ada yang namanya pemusnahan dan juga peledakan, maka tidak akan menghasilkan komunitas yang stabil ya. Nah, apalagi deh, nih apa kabar lagi nih? Nah, di sini kan tidak punya alternatif lain makanan. Nah, itu juga akan mengkhawatirkan. Apabila makanan tidak ada di kesana satu-satu, nah ini juga menjadi hal yang tidak mungkin ya.
akan mengawetkan akan menjamin sustainability dari sebuah ekosistem ya. Oke, paham ya? Paham? Paham mau Ibu. Jadi kok ya, ini juga kan Ibu lihat. Nah, ini kelas enggak tahu udah gabung 01 02. Itu di grup. Nah, itu jangan dilirik-lirik aja grupnya ya, hanya dibaca-baca saja. Tapi responnya Ibu tunggu juga responnya. Minimal adalah ganti-gantian kasih respon. Nah, kita kan grup itu adalah komunitas kita kan. Masa kita tidak care dengan komunitas kita gitu. Hanya orang itu aja yang jawab. Ya hanya cerita. Nah, itu di penilaian afektif psikomotornya juga. Jadi oh ya, udah tahu ibu-ibu tuh. Jadi yang jawab itu aja, Baik Ibu bisa cuma 2 orang. Itu kelas 02 tadi Ibu lihat. Nah, itu menunjukkan bahwa you are not aware for your environment. You're not caring, ya. Kalian tidak peduli sama sekali. Nah, itu seperti itu Ibu inginkan. Hana, Ibu nggak mau mahasiswa Ibu seperti itu. Jadi guna grup itu adalah komunikasi, adanya interaksi. Tidak perlu setiap kali, tapi minimal ada. Ya, ada 20 adalah barang 5 ya. Gak usah banyak-banyak lah misalnya. Ibu nggak harap kalian juga semua 15 harus baik Bu, Kak mesti juga. Tapi paling tidak 5 itu minimal untuk menyatakan hakul yakinnya Ibu bahwa kalian bisa kuliah di jam itu, di jam yang Ibu minta ganti. Tapi kalau tadi kan ini bisa nggak ya kok yang cuma 2, cuma Ibu udahlah. Nanti karena Ibu mau rencana mau bahas ini juga di grup. Tadi grup di pertemuan ini. Ya, jadi pengalaman ya untuk semuanya. Nah, ini sudah kelihatan Ibu tadi tanya. Kalian paham? Diam semuanya, pakai ban. Berarti you are not ya caring with me. Jadi kalau ingin orang lain care sama kita juga harus care sama orang lain. Nah, itu hukum alam ya. Kalau kita mau dibuat baik, diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita harus berbuat baik pada orang lain ya. Itu kuat. Ganti status semuanya. Jadi bisa. Jadi itu yang Ibu inginkan. Sabi-sabinya sampai sampai Ibu Mimi. Baikkan Ibu Mimi cerewet. Apa? Enggak masalah. Karena itu tugas Ibu ulang-ulang. Kelihatan kalian aware atau tidak? Tadi kan Ibu yang mau jawab kelihatan tadi. Ngerti? Minimal adalah perwakilan ya. Yohana, anak Ibu nggak tahu kalian paham atau enggak. Nah, pasti Ibu tanya ada nggak bisa. Nah, berarti kan tidak sesuai ya. Nah, apa yang di hati, apa yang diucapkan, apa perbuatannya ya. Ada nggak bisa, harusnya dia jawab. Nah, seperti itu ya. Yang beda kejadian loh. Jadi banyak iklan hari ini ya. Minggu depan, you tunjukkan you sudah berubah. Ya, you change your attitude. Oke? Nah, oke, lanjutkan ya. Kembali ke laptop ya. Oke, sampai di mana tadi? Ya, mengenai rantai makanan tadi ya, bahwa kembali lagi bahwa ingat sustainability. Jadi kalau ditanya bagaimana apa ciri-ciri ya bahwa ekosistem itu akan berumur panjang, bahwa di mana ketersediaan adanya keseimbangan antara produsen, konsumen ya tingkat 1, konsumen tingkat 2 sampai konsumen tersir. Nah, itu dia punya punya hubungan yang sangat harmonis. Maksudnya dia jelas. Jadi tidak ada yang tidak ada. Jadi ciri-cirinya ya adalah bahwa semuanya pada kondisi seimbang. Nah, itu yang ingin disampaikan bahwa kondisi seimbang. Jadi kalau misalnya kita cerita suksesi, nanti kita akan ada cerita suksesi. Nah, jadi suksesi itu akan berhenti pada kondisi mencapai klimaks. Nah, ditandai apa klimaksnya? Bahwa ekosistemnya itu sudah seimbang. Nah, begitu ya. Jadi ekosistem yang baik itu apabila semuanya seimbang pada kondisi yang seimbang. Begitu ya. Nah, kemudian tadi ya sudah memberikan komunitas yang menjadi rawan berubah. Jadi kalau misalnya tidak seimbang maka akan terjadinya perubahan-perubahan dalam sebuah ekosistem. Nah, kemudian pada rantai makanan itu tidak selamanya bahwa produsen itu ada tumbuhan hijau. Nah, ingat ya. Jadi pada beberapa rantai makanan itu ada yang berawal yang menjadi produsen. Jadi ingat, produsen itu yang transfer energi pertama sekali ke konsumen tingkat 1. Nah, jadi dia di sini bisa kalian lihat di sini contohnya pada hewan-hewan ya non karnivora yang hidup di dasar lautan, di zona afotik yang zona yang gelap gulita yang tidak ada cahaya matahari itu memanfaatkan detritus yang turun dari zona eufotik atau zona fotik. Jadi hewan yang sudah mati, detritus itu kan bangkai-bangkai hewan yang sudah mati di zona
zona footik, nah itu kan akan jatuh ke bawah. Nah, maka sumber energi pertama sekali itu adalah dari detritus. Makanya rantai makanan ini merupakan suatu sirkuit energi dan suatu komunitas yang dapat dibagi menjadi dua. Ya, dari sumber energinya. Yang pertama adalah sirkuit merumput atau grazing circuit. Itu ingat saja bahwa konsumen primernya mendapatkan energi dari tumbuhan hijau. Nah, sedangkan sirkuit detritus organik itu adalah konsumen primernya mendapat energi dari detritus atau disebut dengan detritivore, ya. Oke, paham sampai di sini? Paham. Jadi gambar ini kalian sudah kalau Ibu bilang sih kalian kalau yang ekologi memang ada sedikit kebahagiaan di Ibu pada saat memeriksa itu banyak yang benar, lumayan lebih banyak nilainya lah dibandingkan Zoin ya, yang itu ada yang nol ya kan Zoin ya. Jadi kalau ekologi hewan sudah karena mungkin dia agak lebih mudah karena emang karena ya lebih dekat dengan kehidupan kita, jadi sehingga mudah untuk kalian pahami ya. Oke, nah ini adalah piramida piramida makanan. Jadi piramida makanan itu ada 3 ya. Piramida makanan itu ada 3. Nanti ada materi terakhir mengenai dinamika populasi, dan situ nanti akan Ibu bahas juga mengenai jenis-jenis piramida. Jadi piramida Ibu sebutkan aja dulu piramida jumlah, piramida energi, dan piramida biomasa. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana masing-masing dari piramidanya. Jadi hari ini dasarnya saja ya. Oke, nah dari cerita jaring makanan, kemudian rantai makanan, ada yang namanya konsekuensi dari rantai dan jaring makanan. Ya, dari konsekuensi, jadi kita namanya manusia. Jadi manusia itu apapun yang dilakukan ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu apa? Baik itu bersifat negatif ataupun bersifat positif. Maknanya bahwa apakah itu menguntungkan ataupun merugikan. Nah, salah satu konsekuensi dari rantai makanan dan jaring makanan adalah fenomena magnifikasi biologis. Mohon maaf, atau disebut dengan biomagnification. Ya, apa yang maksud dengan biomagnifikasi? Apa yang dimaksud dengan biomagnifikasi? Yaitu konsentrasi dari rantai makanan. Jadi dia ini berawal dari apa pertama? Jadi sebelum ke biomagnifikasi ada yang namanya biokonsentrasi, kemudian lanjut ke bioakumulasi, dan yang terakhir adalah biomagnifikasi. Bahasa Inggrisnya biomagnification ya. Nah, jadi memang Ibu nanti mungkin semester depan insya Allah Ibu sudah sudah beres PP lanjut S3 ya, dan mungkin kita tidak akan ketemu di saat pembimbingan. Mungkin ada yang mau bimbingan, mungkin ada berencana tentang ekologi perairan ya. Ibu tidak berkesempatan untuk membimbing kalian skripsi karena insya Allah Ibu semester depan sudah nonaktif, jadi sudah di tugas belajar gitu ya. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan sebenarnya sekalian ini sedikit lah cerita ya, bahwa Ibu nanti concernnya S3 Ibu itu mengenai biomagnifikasi ini. Nah, jadi biomagnifikasi ini yang terjadi di mana kan berawal dari biokonsentrasi, bahwa setiap organisme itu dia di dalam tubuhnya itu mengandung berbagai zat-zat ya, terkonsentrasi. Jadi dia apalagi terutama bagi hewan karena ingat kembali lagi bahwa organisme living thing itu ya, jadi makhluk hidup itu sangat tergantung dengan lingkungannya, di mana di lingkungan terdapat komponen biotik dan abiotik. Nah, yang kita bahas untuk biomagnifikasi adalah komponen abiotiknya. Nah, itu ada berbagai ya zat-zat ya yang ada di luar tubuh organisme yang di mana dia bisa yang pertama terkonsentrasi. Jadi terkonsentrasi ya di dalam tubuhnya ya, kemudian dia mampu mengakumulasi ya, atau bioaccumulation, di mana jadi zat-zat itu tidak akan berefek negatif apabila dia pada konsentrasi di mana dia mampu bertoleransi, dia bisa menyimpan terakumulasi di dalam tubuhnya. Itu disebut bioakumulasi, di mana apabila ada predator yang memakan organisme yang sudah mengakumulasi ya makanan yang mengakumulasi, misalnya satu contohnya adalah logam berat ya, misalnya merkuri, mungkin yang sering kalian dengar merkuri, maka merkuri ini akan bisa tertransfer ke organisme yang lain. Nah,
Dan di sini akan terjadi biomagnifikasi, di mana makin ke atas ya. Jadi kalau kita cerita biomagnifikasi ini, mungkin yang ambil ekologi perairan sudah bahas ya. Jadi makin ke atas itu dia berbanding terbalik dengan piramida energi. Ya, kalau piramida energi dia selalu menuju begini bentuknya. Tapi kalau misal piramida biomasa dan piramida jumlah itu akan macam-macam. Ada yang inverted, dan kita bisa lihat pada saat Ibu mengajarkan dinamika populasi ya. Nah, jadi ini berbanding terbalik dengan energi. Jadi kalau biomagnifikasi dia bukan bentuknya seperti ini. Bisa kelihatan nggak ya? Oke, seperti ini tidak, tapi dia kebalikan. Nah, di mana maknanya bahwa semakin ke atas ya, dari produsen ke konsumen paling akhir on the top ya, itu dia makin banyak gitu. Karena dia berbanding terbalik dengan energi. Karena energi semakin ke atas itu semakin sedikit. Nah, begini analoginya ya, fenomenanya biar kalian paham. Jadi salah satu hewan bioakumulasi itu adalah tiram ya. Oke, I will share you ya sedikit riset Ibu mungkin yang kemarin ambil apa mungkin ya Ibu lupa. Ibu kan sudah 40 tahun ini. 41 loh, Juli 41. Jadi lumayan sudah menua ya. Oke, sedikit lagi ini adalah materi kita terakhir sebelum menutup mengenai sebentar ya, ya. Nah, mengenai biomagnification ya, biomagnification. Jadi tiram. Jadi tiram itu adalah salah satu organisme, salah satu hewan invertebrata yang mampu mengakumulasi logam berat, ya apapun, karena dia kan bentos ya, jadi dia bentos sehingga dia ya punya kemampuan itu. Jadi tidak hanya, jadi beberapa jenis biota di perairan itu sangat bioakumulasinya itu sangat baik ya, terutama yang bentos karena dia memang berada di sedimen. Nah, kenapa demikian? Karena sedimen itu dia mengikat ya, dia bisa mengakumulasi berbagai senyawa yang ada di lingkungan. Jadi dia bisa tertumpu, jadi bisa tersimpan. Nah, di dasar perairan mana setenong Ibu ya? Buka ya jadinya. Oke. Nah, jadi kalau belum dibuka dia nggak bisa di-share. Nah, kembali ke sini, mungkin Ibu sedikit share. Oke, mana show all the window? Oke, banyak kali window Ibu supaya terbuka ya. Sebentar, sedikit waktunya ya. Oh, ini kemana ini? Buka dulu lah, biar ini ya, biar bisa di-share. Oh, kita tutup dulu, terlalu banyak sini windownya. Kalau banyak sekali terbuka juga dia tidak akan mau terbuka. Tutup dulu ya sebentar ya. Oke. Nah, tutup dulu, banyak sekali yang terbuka, buka semuanya. Oke, semoga ini sudah bisa. Share dokumen. Oke, ya ini dia sudah terbuka. Ya, baik, sedikit ya, mungkin Ibu nggak tahu apa Ibu sudah pernah tunjukkan, tapi karena biasanya sih di mata kuliah ekologi perairan ya, Ibu ini banyak yang terkeluar ya. Nah, jadi di ekologi perairan mungkin ada, Ibu lupa karena sudah di awal perkuliahan masuknya ya. Ya, jadi ini adalah pada tahun 2008 ya. Ini sidang, waktu Ibu sidang di Prancis ya. Jadi Ibu sidang Prancis itu sidang terbuka kalau kami di sana ya. Jadi sidang terbuka, jadi pembimbing itu dia nggak tahu kalau sekarang kan, karena kan beda, mungkin sistemnya udah beda-beda lagi, kemudian beda universitas kan beda.
Nah, jadi ibu tuh yang uji itu pembimbing itu tidak menguji, dia hanya menjadi audiens saja. Jadi yang menguji kita memang pure penguji, itu 3 orang dan tiga-tiganya adalah penguji, satu kepala kayak ketua prodi gitu ya. Nah, yang duanya penguji di bidangnya gitu. Nah, jadi dulu kan ibu waktu pas S2 itu mengenai suivi spatio-temporel de la contamination polymetallic des huîtres creuses ya di Prancis waktu itu penelitiannya, dan kalian bisa lihat di sini kenapa di Prancis itu salah satu pembudidaya tiram yang paling maju ya, karena memang jadi mereka di pantai di sekitaran kawasan ya mangrove ya, itu dia kita bisa lihat di mana di kawasan air payau ya, dia itu membudidayakan tiram. Jadi bisa dilihat di sini mereka buat seperti ini. Nah, jadi hasil riset ibu itu dia karena ibu kerjasama dengan CNRS, ini adalah center, jadi ini adalah pusat nasional untuk research ya, kalau kita di LIPI, kalau kita di Indonesia LIPI. Nah, jadi hasil riset ibu ini ibu menjadi laporan bagi laboratorium pusat studinya ini untuk mengambil kebijakan, karena di sana kalau misalnya tempat pembudidayanya itu tiramnya itu mengandung logam berat di luar toleransi sesuai dengan undang-undang, maka itu akan ditutup usahanya. Jadi itu tujuannya. Nah, jadi hasil riset ibu ini ya di bahasa Prancis ya, kalau sidang ibu bahasa Prancis karena emang kuliahnya bahasa Prancis. Nah, jadi hasil dari analisis datanya itu pakai ACP ya, pakai ACP. Jadi ada kawasan-kawasan yang memang sangat tinggi ya daripada logam berat, itu di daerah Lepal, Mudulub dan Jirong. Jadi di mana ada satu pertanyaan dan sampai hari ini ibu ingat, ada satu penguji. Nah, jadi dan alhamdulillah ibu bisa menjawab. Jadi pertanyaan karena kenapa di kawasan ini yang paling tinggi? Karena pada tahun 1980 itu ada perusahaan yang menghasilkan logam berat, limbahnya logam berat yang dibuang ke sungai, dan pada saat itu sudah langsung ditutup. Dan bayangkan pada 2008 ibu ambil ibu ambil sampelnya, dan itu kan 28 tahun yang lalu. Nah, di situ masih tinggi. Nah, karena di sedimen, nah itu dia tidak bisa logam-logam berat itu dia hilang atau dia habis secara nature, secara alami, itu tidak. Jadi dia di sedimen itu kandungan logam berat itu bisa menetap ya puluhan tahun, ratusan tahun. Jadi bayangkan kalau misalnya terjadinya pencemaran air laut. Jadi yang berefek kepada kita. Ingat tadi konsep biomagnifikasi. Nah, itu dia. Jadi ini sebagai salah satu contoh ya. Jadi sebagai salah satu contoh bahwa ini ada hasil riset ibu. Dan itu dia, makanya kita sebagai ahli ekologi ya, ahli ekologi itu harus paham ya bahwasanya fenomena. Nah, ini ibu share lagi, ini ada di PowerPoint kalian juga. Nah, di sini di slide terakhir ya, itu kalian bisa lihat bagaimana adanya peningkatan dari setiap jenjang ya. Oke, nah ini perhatikan, ibu tunjukin ya, perhatikan. Nah, di sini dari sedimen dasar hanya 200 ya ppm, biasanya ppm. Kemudian tumbuhan akuatik 300. Nah, kemudian ditemukan pada mamalia akuatik ya, Castor sp itu 1400. Nah, begitu juga. Nah, ini ada kesalahan ini 10.000 ya. Jadi makin ke atas itu makin tinggi. Nah, jadi kembali lagi ke pernyataan ibu sebelumnya bahwa adanya hubungan yang yang bukan hubungan, maksud ibu di sini ada hubungan yang berbanding terbalik ya dengan energi. Karena apa? Nah, misalnya tiram, ibu kembali lagi ke tiram. Nah, kita pada saat makan tiram cukup enggak ya satu individu tiram kita makan sudah memenuhi energi kita? Tidak. Minimal itu ada 20 individu tiram. Apalagi tiram itu kalau dia kan konten airnya banyak ya. Dari dalam tubuhnya itu kandungan air. Kalau kita masak mungkin yang biasa nih, yang kakak-kakak nih, abang-abang mungkin kalau kosan masak juga ya. Nah, jadi kalau masak itu kan tiram yang segini jadi segini ya selesai masak. Nah, jadi di dalam itu ada 20 individu. Nah, per individu itu misalnya dia mengandung 0,01 ppm merkuri.
Nah, jadi 0,01 ppm ditambah 0,1 sampai dikali 20 individu, nah masuk semuanya ke dalam tubuh kita. Nah, makanya yang berefek negatif itu adalah pada organisme paling akhir. Nah, terutama manusia. Nah, itu yang menyebabkan kanker, ya, penyakit-penyakit macam-macam, ya, kelemahan mental. Karena kan kandungan zat-zat yang berbahaya logam berat itu membuat kita secara psikologi secara kognitif, ya, itu kita juga ya bisa sistem saraf kita juga akan terganggu. Kemampuan kognitif kita menjadi lemah juga dengan adanya berbagai zat-zat yang berbahaya. Nah, makanya makin hari orang bukan makin pintar, ya kan? Nah, itu dia. Jadi kemudian tingkat depresi. Nah, jadi ada zat-zat yang juga bisa membuat orang cepat depresi. Nah, itu juga sangat berpengaruh, ya. Jadi dari makanan yang kita makan. Makanya kita harus benar-benar peduli dengan makanan kita, karena bagaimanapun itu adalah konsekuensi kita dalam hubungan makan, ya, dan dengan lingkungan kita. Jadi dalam rantai makanan, dalam jaring makanan itu konsekuensinya, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah ya, pas banget waktunya, ya. Sebenarnya kan harusnya Ibu selesainya kalau kurang dari 20, dari berapa tadi? Kalau 80 menit sebenarnya sudah selesai, ya. Tapi nggak apa-apa lah, ya. Yang penting materinya keluar, ya. Mohon maaf kalau memang melewati jadwalnya, ya. Jadi yang penting materinya tersampaikan. Oke, sampai di sini sudah dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah, kalau paham, ya, nanti Bu akan share materinya di grup, ya, masing-masing. Terima kasih untuk hari ini, ya. Jadi sampai ketemu di tanggal berapa? Insya Allah tanggal 10, ya. Aduh, ini kayaknya terganggu lagi nih hari Senin ini. Ya, sepertinya Ibu harus minta izin juga nih di 02. Hari Senin pagi Ibu harus bawa mama Ibu untuk vaksin. Ini karena jadwal vaksin yang kedua, gitu ya, karena udah yang pertama. Bagaimana yang 02? Katakan yang sejujurnya, apakah kalian ikhlas untuk pindah pukul 11.30 atau bagaimana cari waktu yang lain? Coba Ibu lihat tanggal, kok tanggal 10 juga, ya, karena hari Senin, ya. Boleh. Boleh? Boleh. Nah, gimana? Gimana, Haika? Haika jangan begitulah nadanya. Ibu jadi nggak enak. Boleh. Kemana lah? Boleh. Jadi kan kalau mendengar Haika jawab itu kayak, bisa Ibu? Boleh. Kayak antara setengah hatinya, Hana Ibu, Hana Jadel. Gimana? Boleh nggak? Bener? Yang lainnya gimana? Boleh. Boleh, ya. Oke, baik. Kalau begitu, ya, pasti kan ini mau puasa jam 8 kan? Kok jam, ya, kalau kuliah sama Ibu jam berapa? 8, Bang? Jam 8, jam 8, ya. Nggak boleh telat. Makanya ini ada sedikit, pantesan kalian, ya. Oh, boleh ya, Bu lah. Ini kan puasa di tadarus malam, bangunnya telat lagi, ya kan? Ada apa-apa lah, ya. Ada hikmahnya, ya. Di balik ke Ibu harus meng-cancel, berarti ada hikmah yang baik juga. Jadi pagi-pagi kalian ada waktulah untuk berbenah, ya. Oke, baik. Dengan demikian Ibu nyatakan kita masuk di kelas 02 juga, ya. 01, di kelas 01, ya. Untuk yang 02, ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan Ibu rasa cukup sekian. Sudah saatnya kita beribadah, ya, untuk salat duhur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat untuk satu kali pertemuan sebelum hari raya. Yang pulang ke kampung hati-hati di jalan, ya. Jangan lupa persiapkan semua syarat-syaratnya. Jangan disuruh balik kemana aja. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, ya. Baik, itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya ini aman-aman saja, semuanya paham, tidak ada? Baik, alhamdulillah. Tidak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Ya, Ibu N, ya. Iya, Bu. Baik, Bu.